Halo sahabat trader, ketemu kembali dengan saya Ari di pagi hari ini, tanggal 8 April 2022. Saya kembali akan mapping untuk peluang yang bisa saya ambil di market Asia. Saya mulai dari Euro USD. Euro USD dari technical saya mengisyaratkan ada strong sell di sini. Jadi dari time frame H1 terbuka sekali untuk sellnya dan harga juga ditahan di area support kemarin, area terendah kemarin. Kemudian untuk RSI juga ada di dekat 20, stokastik juga menuju ke 20. Kemudian untuk MACD juga di area sell dengan momentum yang meningkat. Untuk ADX-nya ada di 41, jadi strong trend. Untuk ATR-nya ada di 18 volatilitas harga. Kita lihat di time frame H4 juga terbuka sell, daily juga terbuka untuk sell. Jadi secara teknikal akumulasi untuk trennya Euro USD adalah strong sell. Jadi ini di M30 juga terbuka sell. Jadi di sini tadi juga sempat sudah terkonfirmasi untuk breakout-nya. Jadi saya akan ambil sell di sini. Untuk volatilitasnya 18, 16 berarti kali 2 320 untuk maksimal TP yang paling aman. Kita tarik 320 pip. Oke, berarti sampai di garis resisten di 61,8%, 300-an. Oke, saya pasang di sini untuk stop lossnya. Untuk TP kita lihat peluang di H4 daily, ini ada. TP saya pasang volatilitas harga 320. Itu maksimal di sini. Oke, saya turunkan 360. Baik, untuk TP saya ambil 1,5 kali dari volatilitas harga di ATL. Karena saya melihat untuk yang 1 hari kemarin range-nya juga pendek-pendek, jadi saya tidak berharap banyak untuk pagi ini di sesi Asia. Jadi 1,5 kali volatilitas ATR semoga bisa tercapai. Kita lanjut untuk GU, GBP USD, technical juga trend sell untuk di H1-nya. Namun untuk RSI ini ada di tengah-tengah. Kemudian stokastik di area sell, MACD di area sell tapi dengan momentum yang mengecil. Kemudian untuk ADX juga di area konsolidasi. Jadi sementara untuk GBP USD saya belum bisa action untuk sell karena ada beberapa filter yang tidak mendukung untuk kita ambil. Kalau kita lihat di H4, H4 juga masih sell, daily-nya juga masih sell. M30 harga konsolidasi, jadi ini MA8 dan 21 menyatu, kemudian MA55 juga menempel. Jadi untuk GU saya belum bisa ambil. Lanjut ke Audi USD. Audi USD teknikal juga sell dengan EMA terbuka di sini. Kemudian untuk RSI juga dekat di 20, stokastik juga mendekati 20. Untuk MACD di area sell tapi momentumnya melemah.
Jadi semakin mengecil. Untuk ADX-nya dari 25, jadi masuk kategori strong untuk trend. Untuk volatilitas harga ada di 10 poin. Kita lihat di H4. H4 juga sell. Ini sudah barusan tadi crossing antara 55 dan 8. Kemudian D1-nya buy. Jadi D1-nya masih tren naik. Jadi untuk saat ini saya belum bisa ambil posisi. Karena kalaupun untuk sell ada beberapa filter yang tidak mendukung untuk tren turunnya. Dari MACD dia mulai mengecil volumenya, jadi ada kemungkinan harga akan terkoreksi atau akan crossing antara 58 dan 21. Kemudian untuk time frame di daily juga memang masih naik. Jadi kalaupun kita mau ngambil jangka pendek, kita harus nunggu setidaknya harga breakout harga terendah kemarin atau support kemarin. Nah, di situ mungkin nanti ada peningkatan di MACD volumenya, momentumnya. Ya, di situ saya bisa ambil untuk sell walaupun dengan jangka pendek karena melihat dari ATR-nya sangat kecil. Kita lanjut ke Euro GBP. Euro GBP potensi sell sama seperti Euro USD, jadi strong sell. Harga sudah breakout di support kemarin, harga terendah kemarin sudah terlewati dan terkonfirmasi ada open candle di bawah garis 100% Fibonacci. Untuk volume momentumnya MACD juga meningkat. ADX-nya juga dinilai 38, jadi strong. RSI dan stokastik juga di area sell. Jadi secara teknikal bisa diambil untuk diikuti. H4-nya juga sell, D1-nya juga sell, di sini sudah closing. M30-nya juga sell. Jadi kesimpulan strong sell bisa diambil. Saya akan ambil. Saya tarik garis stop loss-nya di sini. Di atasnya MA21. Untuk take profit-nya saya lihat peluang di A4 mungkin ada. Oh, ini ada. Paling dekat adalah di sini. Nah, sudah saya ambil, jadi volatilitasnya ada 10, berarti 200 pip maksimal. Kita bisa ikutin di sini. Nah, saya ambil di 143, masih di bawah angka maksimal dari volatilitas harga. Kita lanjut berikutnya di USD Kanada. Coba kita lihat USD Kanada untuk pagi hari ini. Harga di open di area beli di atas 61,8, ini masuk area beli. Kemudian tren dari moving average juga naik. Dari stokastik dan RSI juga di area beli. MACD juga di area beli dengan momentum yang lumayan. Untuk ADX di nilai 18, jadi untuk kekuatan tren termasuk sedang di sini ya 18 itu. Kalau dikategorikan kuat itu kalau 25 ke atas. Kemudian untuk ATR-nya volatilitas harga di 17 atau 170 pip. Kita lihat di H4. H4 juga trend buy, daily-nya masih tren turun. Namun ini ada potensi MA8 dan MA21 akan closing. Jadi ada peluang buy di jangka pendek mungkin bisa ini. Jadi kalau mau ambil pendek-pendek maksudnya tidak targetnya adalah maksimal di harga tertinggi kemarin. Cuman dari ADX ini masih di signalnya lemah. Jadi kalaupun nanti kita berharap tren yang kuat adalah kita tunggu sampai harga melewati resisten tertinggi kemarin. Jadi harga tertinggi kemarin terlewati, tentu akan ada peningkatan di ADX-nya untuk mulai naik. Jadi kita bisa tunggu. Untuk di Kanada saya tunggu, tidak entry. Saya lanjut ke USD Swiss.
USD Swiss secara teknikal masih naik. Kemudian untuk harga juga dibuka tadi pagi langsung breakout di 61,8, namun tertahan di resisten kemarin. Jadi harga tertinggi kemarin tidak dilewati, tidak di break. Kalau dari RSI juga sudah mendekati 20, di atas 50. Untuk stokastik sudah di area overbeli. Untuk momentum MACD di area beli dengan momentum yang masih kecil. Untuk ADX masih di area konsolidasi dengan nilai 18. Untuk ATR-nya di 11 atau 110 pip. Jadi secara kesimpulan ini hampir sama dengan tadi, USD Kanada akan terkonfirmasi strong trend kalau memang harga nanti mampu breakout di resisten kemarin, harga tertinggi kemarin terlewati. Jadi nanti ada peningkatan di ADX dan momentum juga meningkat. Nah, di situ peluang untuk beli lebih besar. Kita lihat di H4, H4-nya trend up, daily-nya juga trend up. Jadi secara tren jangka panjang didukung untuk naik, namun kita tinggal menunggu untuk level entry paling tepat. Nanti saya tunggu setelah ada breakout di harga tertinggi kemarin. Untuk Swiss kita tahan dulu, kita lanjut ke New Zealand USD. New Zealand USD technical trend sell dan harga ditahan di support kemarin, harga terendah kemarin sudah ditahan di situ. Di RSI juga mendekati 20, stokastik sudah ada di 20, MACD sudah ada di area sell dengan momentum yang masih kecil, ADX di nilai 25 namun masih di area konsolidasi. Untuk ATR-nya ada di nilai 10. Jadi technical sell kita lihat di H4. H4 juga trend sell. Untuk daily trennya buy. Jadi daily-nya masih naik, namun untuk hariannya sudah untuk per jamnya sudah turun. Jadi kita bisa entry sell nanti kalau memang sudah terkonfirmasi breakout lagi di supportnya ini dengan target TP yang tidak terlalu jauh, karena untuk daily-nya dia masih naik, jadi ada potensi nanti harga bisa terkoreksi sewaktu-waktu. Sambil kita tunggu untuk ADX-nya sudah mulai meningkat. Nanti baru saya ambil sell setelah harga ada di bawah support kemarin. Tinggal sedikit lagi nih. Kita lanjut lihat ke XAU USD. XAU USD tadi malam sempat naik. Harganya naik namun tertahan. Dan hari ini harga dibuka di support 61,8% dari Fibonacci. Trennya secara teknikal naik. Untuk RSI masih menuju ke 80. Stokastik sudah ada di area 80. MACD sudah ada di area buy, namun dengan momentumnya yang masih kecil, menurun kalau dari tadi malam momentumnya. Kemudian untuk ADX-nya ada di nilai 31, strong trend. Untuk ATR-nya ada di 4,73 atau 473 poin. Kita lihat untuk H4-nya. H4-nya juga trend buy ini, crossing kalau nggak salah di sini. Namun masih awal. Untuk daily-nya juga buy sama. Dan untuk H1 kembali ke H1. Secara teknikal buy. Namun untuk saat ini saya belum bisa entry karena buy nanti ini kalau bisa dikatakan kuat, nanti saya tunggu kalau memang mampu break high yang kemarin. Jadi untuk RSI-nya sudah mendekati di 80 dan untuk momentumnya dari MACD juga mulai meningkat. Baru nanti saya lebih yakin untuk ambil buy-nya di atas resisten kemarin. Demikian sahabat trader untuk
mapping saya pagi ini. Semoga bisa membawa inspirasi di pagi hari ini. Dan jika memang video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video saya, share ke teman-teman Anda, subscribe jika Anda belum berlangganan, dan aktifkan lonceng agar Anda tidak tertinggal di video saya berikutnya. Salam trading mudah.